Selamat datang di podcast Hidup Adalah Anugerah bersama saya Susan Angelita dan rekan saya Francisca Helena. Hari ini kami kedatangan narasumber dia adalah seorang oma, ibu yang begitu luar biasa. Saya perkenalkan Ibu Ratna Sukasio. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Sehat-sehat ya Bu? Puji Tuhan, sehat. Seneng ya hari ini akhirnya kita bisa bertemu dengan waktu yang tepat. Padahal sebelumnya kita udah planning ya. Iya. Kapan, akhirnya inilah harinya Tuhan. Iya. Semuanya baik ya. Tuhan sudah menyiapkan semua ya untuk Iya. kita. Oke Tante, kita mau bahas nih tentang, kita pengen tahu nih kisah hidup Tante Ratna. Apa aja yang bisa di-sharingkan kepada kita, karena biasanya narasumber kita ini mengisahkan kisah hidupnya dengan pertolongan Tuhan. Iya, ya. Kira-kira apa nih yang bisa Tante sharing ke kita? Oke, terima kasih. Kalau pengalaman hidup yang Tante rasakan selama ini, tentunya sudah banyak ya. Tante itu sudah merasakan asam garamnya kehidupan, iya. Karena kalau menurut Tante, kalau kita tidak mengalami pergumulan atau pengalaman hidup yang kita tidak suka, sebetulnya kalau kita boleh pilih, kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Iya, betul. Tidak merasakan pertolongan Tuhan. Tapi yang Tante rasakan pada saat ini sampai hari ini adalah pergumulan-pergumulan yang Tante hadapi, semuanya dapat Tante lalui dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera, karena Tante senantiasa hanya berharap kepada Tuhan kita. Amin. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, Tante tidak bisa berbuat apa-apa, Tante pasti lemah. Tapi Tante punya keyakinan Tuhan pasti menyertai Tante dimanapun Tante berada, apapun yang Tante alami pada saat ini atau yang sudah Tante alami kemarin-kemarin. Tante rasa itu ya, pengalaman hidup dengan penyertaan Tuhan. Kalau tadi kan Tante sebutin mengalami asam garamnya hidup nih. Yang kita ketahui ya Tante ya, Tante ini mengalami berbagai cobaan ya. Kisah hidup Tante mengalami guncangan lah ya. Iya. Karena Tante kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam waktu yang hampir bersamaan. Iya. Nah, gimana Tante waktu menghadapi momen-momen itu tuh, apa yang Tante lakukan pada saat itu? Pada saat Tante boleh cerita sedikit ya, dari apa pertama dari pertama vonis dari penyakit menantu, ya menantu Tante itu yang tahun 2019. Itu beritanya kurang lebih di bulan Maret lah ya 2018. Nah, dengan perjalanan 1 tahun itu kan dia divonis kanker di lidah. Di lidah. Nah, kalau vonisnya kanker itu sebetulnya di bulan Desember 2018, tapi yang dia rasakan penyakit itu di 2018. Jadi dari 2018 sampai 2019, dari dia rasa sakit sampai dia tidak ada dipanggil Tuhan, itu 1 tahun. Nah, yang dirasa jaraknya itu tadinya yang dirasa itu kan hanya apa kayak sariawan di lidah, di mulut, betul di lidah. Kita pikir tadinya di mulut, taunya di lidah. Nah, dengan berjalannya waktu bla 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 bla, akhirnya di bulan Desember setelah biopsi dinyatakan bahwa dia kanker. Nah, udah kanker sejak di bulan Desember itu, di awal-awal Desember sebelum Natal, dia berobat terus akhirnya di kemo dan lain sebagainya, dan pada tanggal 5 April 2019 anak mantu dipanggil Tuhan. Nah, tentunya pada saat itu dibilang siap nggak siap. Kalau lihat penyakitnya kami siap,
untuk sewaktu-waktu Tuhan panggil karena sudah stadiumnya sudah termasuk stadium yang tinggi. Tapi kalau dibilang nggak siap ya memang kita nggak siap. Ditinggalkan secepat itu. Karena meninggalkan anak-anak yang Masih kecil. Anak yang pertama perempuan, waktu itu kelas 8, kelas 2 SMP ya. Terus anak yang kedua kelas 2 SD. Nah, pasti keluarga merasa sedih dan yang luar biasa dan kaget lah pada saat itu. Tapi di balik itu, tante harus bisa menguatkan anak tante. Iya betul. Iya kan? Harus bisa menguatkan anak tante dan kelihatannya kuat dia. Tapi rupanya rapuh juga dia. Tapi tante harus tetap menguatkan dia dengan minta pertolongan Tuhan. Karena dia kalau diajak berdoa juga agak sulit, karena dia mungkin kecewa ya, hanya dia tidak bicara sama tante, tapi tante bisa merasakan kalau dia itu sebetulnya kecewa dengan secepat itu dipanggil Tuhan suaminya. Nah terus akhirnya malah justru di tahun pertama dia ditinggalkan oleh suaminya, dia juga dinyatakan sakit kanker. Setahun setelah Suaminya meninggal. Suaminya meninggal itu kalau nggak salah juga di bulan Desember. Ya, 2020. Nah, akhirnya berobat. Itu tante juga yang ngantar dia kemana, karena dia kan ketahuannya itu dia itu jatuh pingsan di kantornya, dibawa ke rumah sakit, belum tahu kalau itu kanker. Terus akhirnya berapa bulan kemudian, cepat itu prosesnya, hanya 4 bulan prosesnya itu. Nah akhirnya di tanggal 4 Maret 2021, dia dipanggil Tuhan. Jadi ya, Yang kalau menantu 1 tahun jaraknya. Kalau ini hanya 4 bulan. 4 bulan. Ya si Dora ini 4 bulan. 4 bulan. Nah waktu itu tante sudah tidak bisa merasakan sedih, tante sudah tidak bisa merasakan nangis juga. Nangis itu sudah nggak bisa. Karena segala sesuatunya semua tante yang harus menghadapi. Iya, karena suami tante, om nggak bisa, nggak bisa apa-apa karena mungkin dibilang siap nggak siap ya. Nggak ada yang siap. Iya, shock banget anak mantu, terus anak sendiri, terus akhirnya tante yang harus bisa menghandle semua. Ya. Karena harus ada satu orang yang membangkitnya, memberi kekuatan. Iya. Terus nggak lama anak-anak juga. Terus nggak lama suami tante juga setelah itu dipanggil Tuhan juga ya. Iya. Nah setelah 1 tahun, 1 tahun itu tanpa sakit, tanpa ada keluhan apapun, om itu pada tahun 2022 di bulan April, tanggal 13 April. Sampai ingat semua tanya. Wah udah di luar kepala itu. Di bulan April itu 12 malam ya, 12 malam jam 11 om duduk di situ terus hanya bilang kok sakit dada. Mengeluh hanya sakit dada, bawa aku ke rumah sakit. Ayo bawa, tante pilih mau ke RSPAD atau ke depan. Karena kalau riwayat penyakitnya om itu kan memang di RSPAD. Terus om bilang kayaknya kalau di RSPAD nggak sempet sampai ke RSPAD. Dari sini sampai ke mobil om jalan sendiri. Oh ya. Tante bawa sendiri ke rumah sakit, kan tinggal nyebrang, turun sendiri karena langsung dipegang diterima oleh security. Masih security. Nah tante kan beresin mobil om dibawa ke dalam, nggak lama sudah nggak ada.
Ya ampun. Sudah pingsan terus nggak ada. Di IGD ya. Di IGD, masih di IGD, sempet di apa itu namanya, dibantu kasih pernafasan napas gitu lah, tindakan gitu. Terus jam 12.30 dinyatakan tidak ada. Cepet banget ya Tante. Cepet sekali. Ke rumah sakit langsung Iya. tek udah nggak ada gitu. Terus tante pada saat dikasih tahu, karena tante kan telepon Korsek untuk datang, bapak kondisinya sudah gawat. Udah gawat, terus Korsek datang, nggak lama Korsek datang, meninggal. Dari pihak gereja ya, Korsek itu dari Ya dari pihak gereja, betul-betul dari gereja Agape. Nah terus dinyatakan meninggal, disitulah tante minta kekuatan Tuhan. Iya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena di rumah hanya ada anak dua, Iya, anak yatim piatu ini, anak yatim piatu. mereka tidur kan Enggak. jam 1, Iya. udah jam 1 waktu itu kan. Apa yang harus aku lakukan? Terus Tuhan kasih kekuatan, tante telepon ke temen Mas Moko, Iya Pak. Oh iya. Mas Moko tolong datang, bapak sudah tidak ada. Di depan kan tinggal nyebrang. Iya, depan. Mas Moko datang, tante bagi tugas. Mas Moko tolong bereskan administrasi, Om Ipeng, Korsek, tolong tunggu bapak di Di kamar mayat. kamar mayat. Aku pulang, aku beresin rumah. Aduh, masih begitu ya Tante, masih bisa. Ya karena nggak ada siapa-siapa, tante mau telepon siapa? Telepon Vena, Venanya anaknya masih kecil-kecil, telepon anak mantu masih di Manado. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Telepon keluarga, keluarga juga datang, tapi kan keluarga kan bisa cepat. tidak bisa secepat itu, dan dia kaget, nggak dengar sakit kok tahu-tahu meninggal. Tapi puji Tuhan sampai dengan pemakaman tante kuat. Ya. Karena apa? Pada saat tante diam, pada saat tante tidak sibuk apa-apa, tante hanya berdoa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Sampai pemakaman. Makanya pada saat tiga-tiganya ini ya, anak mantu, anak perempuan, terus suami meninggal, tante memang tidak pernah bermalam. Meninggalnya 3-3 malam. Malam, jadi besok siangnya langsung pemakaman. Karena tante nggak mau terlalu lama. Terlalu lama karena nggak ada yang ditunggu juga Iya kan. benar. Nggak ada yang ditunggu, jadi tante hanya pokoknya gerak cepat. Apalagi yang waktu Om yang nggak ada, tante nggak mau lama-lama karena tante hanya fokus kepada anak dua. Anak dua ini ya. Waktu kejadian opa ya, Iya, anak-anak tante yang kasih informasi ke anak-anak. tante itu malah nggak sempet kasih informasi karena begitu tante sampai di rumah kan kondisi ya namanya rumah itu kan rumah-rumah biasa begitu kan harus mengeluarkan segala macam dan lain sebagainya. Anak dua tuh tidur di belakang. Anak dua tidur di belakang, terus langsung diberesin kan. Dia lihat dari pintu, Gitu. loh. Dia hanya gini, aku juga nggak bisa ngomong. Nggak tahu, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus lama-lama mungkin ya, kakak, opa sudah nggak ada. Aduh. Tante gitu kan. Merinding. Iya. Dia bilang, opa, oma. Dia hanya gitu. Iya, opa udah nggak ada kak. Opa udah meninggal. Ya ampun. Oh, dia terus peluk. Pasti Dia, berat ya. Berat banget iya. Habis kehilangan mamanya, Opanya juga mendadak. iya, nah soalnya 1 minggu sebelum opanya meninggal, Angela itu punya feeling. Punya feeling, kok kayaknya opa ini nggak lama lagi ya. Masa sih? Iya. Dia punya sixth sense ya? Iya, jadi jam 9 malam sebelum opanya meninggal, kan tiduran di sini. Dia tindih opanya, dia peluk. Dia di atasnya opanya, dia peluk. Terus aku bilang, "Kak, jangan dong, kasihan opa kan Iya, kurus, takutnya ngep ditindihin gitu ya." kakak kan opa nanti nggak bisa bernafas." Enggak, biar aja. Aduh. Ya udah, biar. Terus nggak lama opanya masuk kamar, WA ke temen-temennya, selamat malam, say hello gitulah, biasalah. Kalau grup-grup gitu, selamat malam bla.
Nah, terus jam 11-nya itu jam 9 lewat itu masih Angela masih ke biasa kamar ya, lagi. Angela masih ke kamar lagi. Naik lagi ke opanya. Ya ampun. Nah, setelah Awal vaksin ya, iya. Nah, setelah berapa bulan dia baru bilang, baru cerita. baru cerita kalau Oma, kakak tuh sebetulnya ada feeling waktu Opa mau meninggal, kayaknya Opa nggak lama lagi deh. Emang kakak lihat dari mana? Ya lihat kalau Opa liatin kakak. Itu umur berapa tahun waktu itu Angelanya? Lah kan kemarin 18 tahun. Berarti waktu itu 17 tahun. kejadian itu 17 tahun? Iya, 17 Angela tahun. Iya kan sekarang 19. Ya, Opanya kan udah 2 tahun. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun. Nah, memang Angela ini khususnya dia ya, karena dia yang sudah mengerti kan. Itu banyak pengalaman yang dia rasakan berat. Iya, pasti. Dia rasakan berat. Iya. Dia pernah mengatakan ke saya, kenapa Tuhan panggil orang-orang yang lagi aku butuhkan. Aduh. Nah, kalau pada saat itu dia ngomong seperti itu ke saya, mungkin aku bisa ngasih tahu, mungkin aku bisa masuk. Tapi dia tuh disimpan, dia tidak mau memberatkan saya, karena dia merasa, dia tahu bahwa omanya tuh pasti berat, Pasti pasti kuat berat. ya. Jadi aku nggak mau, dia simpen sendiri. Nah, terus udah gitu, baru setelah dia ngomong gitu, setelah berapa, adalah 1 tahun dia baru bicara. Kalau kenapa? Dia tanya. Jadi dia menyimpan sendiri pertanyaan tentang kehilangan itu ya, dan Iya. dia Menghadapi sendiri seolah-olah dia tuh kuat. Tapi kenyataannya dia itu kecewa Pasti ya. dengan itu Tuhan. Pasti ya. Kecewa dengan Tuhan. Kalau saya tahu nggak akan sampai dia akan kecewa gitu loh. Maksudnya aku biar bagaimana akan ngasih masukan-masukan ke dia, bagaimana menghadapi berat. Aku Pasti tahu berat sekali, berat sekali. Karena dia kan 17 tahun. Iya. Jadi masa-masa memang membutuhkan orang tua. Makanya di sini saya lihat tante itu punya hati yang sangat tulus ya. Nggak semua oma atau saudara atau siapapun mau menjaga cucu sebegitunya tante menjaga cucu tante 2 orang ini. Itu tante berarti seperti yang tadi kita bicara ya, tante kayak Tuhan sedang mempersiapkan tante ya untuk apa namanya, untuk nih aku memberi engkau kekuatan karena tante harus menjaga 2 anak-anak ini yang tante, maksudnya dia udah kayak bukan cucu lagi, udah kayak anak ya. Tante kayak udah punya apa sih, satu ikatan batin yang begitu luar biasa ya. Itu gimana sih kok bisa begitu gitu loh. Ya memang kalau dibilang berat ya memang berat, tapi terus terang aja tante ditinggal ketiga orang terkasih di rumah ini ya, tante tidak merasakan berat yang bagaimana, karena tante hanya bersandar sama Tuhan. Iya, kekuatannya Hanya itu aja. Nggak pernah, tante tidak pernah mengeluh, tante tidak pernah kecewa, tante tidak pernah marah, apalagi sampai marah sama Tuhan, tidak sama sekali. Terus tante kalau lagi ya banyak unek-unek gitu ya, tante kan cerita, aku nggak pernah cerita sama orang-orang, takutnya ntar kita cerita sama si A, dia keceplosan ngomong. Jadi tante tuh nulis di buku, di kertas, ditulis semua unek-uneknya, terus sobek, terus buang, itu masih begitu. Kalau sekarang sih udah enggak ya, karena kalau waktu itu karena tante kan ya kita iman kita bertumbuh itu kan proses ya, perlu proses ya, tidak bisa kita langsung plek. Kan jadi tante tuh prosesnya tuh memang perjalanannya luar biasa pokoknya. Tapi tante punya keyakinan segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Itu aja yang tante karena tante di tahun 1999 sebelum 2000 kan berarti 1999 itu tante punya pengalaman iman yang luar biasa. Ya, ceritain deh, mau denger. Mau denger? Mau. Tapi singkat aja ya, jangan panjang-panjang. Jadi waktu itu tante itu sebetulnya ya dipilih menjadi seorang majelis di Gemim, waktu itu di Manado. Di Manado ya, waktu itu di Manado. Nah kalau di sana kan pemilihannya itu kan bukan presbiter ya,
Kalau di sana kan istilahnya pelayan khusus dan ditentukan penatua siamas. Itu udah langsung ditentukan. Kita milihnya aku jadi siamas atau jadi penatua. Nah, waktu itu tante itu jadi siamas. Siamas. Terpilihnya siamas. Itu di tahun 1994. Pada saat itu tante ikut sidang raya PGI di Papua. Nah, terpilihlah tante. Terpilih jadi siamas. Om kan di Tondano. Iya. Telepon kalau tante terpilih. Terpilih jadi. Tante bilang enggak, aku nggak mau. Sampai 3 kali. Kenapa nggak mau? Tante merasa belum layak. Kok belum layak sih? Tante itu dari ininya, apa akademiknya atau apanya itu tante tuh bukan orang pinter. Tante itu bukan orang yang bisa menjadi contoh. Tante itu belum layak lah, perasaan tante gitu. Sampai ke 3 kali. Disitulah tante sombong. Tante sombong kan tidak percaya sama Tuhan. Iya. Belum percaya 100%. Oh, mungkin tante masih mengandalkan kekuatan sendiri. Iya, yang masih sombong Iya, itu. iya, Udah yakin iya, sama belum yakin. Sebetulnya kalau bukan belum yakin ya, karena ketidaktahuan. Karena tante kan tidak tahu. Iya. Ya. Nah, terus udah gitu tahun 95 tante pulang dari Papua dengan senang hati lah, biasa-biasalah begitu. Ya udahlah, berjalan kan di sana 4 tahun sekali kan pemilihan. Nah, di dalam perjalanan 4 tahun itu dari 94 sampai 98 itu disitulah tante ada pergumulan, proses yang menyenangkan lah ya. Ada suka duka, ada ini dan itu, pokoknya dan lain sebagainya. Yang anaknya tante yang pertama yang almarhumah itu kecelakaan di Jogja waktu itu semester 1. Yang meninggal itu ya? Iya, dia kan kuliahnya di Jogja, kami di Manado. Meninggal kan. Kok meninggal? Kecelakaan. Itulah pergumulan di tahun 95 sampai 99. Nah, terus udah gitu tante ya pergumulannya ada aja. Jadi anak tante itu 1 di Jogja, 1 di Makassar. Ya. Karena yang nomor 2 masih SMA di Makassar. Nah, udah akhirnya dengan pergumulan yang tante hadapi, tante itu hanya bisa berdoa. Iya. Tadi Susan bilang, tante kan memang tidak pernah ngomong sama orang. Keluarga tidak saya bicara, orang tua apalagi. Pokoknya apa yang aku hadapi sendiri. Apa yang ada di dalam kehidupanku ya aku hadapi sendiri. Ini jadi pelajaran buat kita juga ya. Jadi besok-besok nih kalau kita ada masalah, nggak usah ngomong sama orang, dia udah tulis aja. Yang penting lari sama Tuhan. Curhatnya ke Tuhan. Curhatnya ke Tuhan, terus tante kan ya berdoa gitu. Tante tuh paling suka kalau berdoa tengah malam. Hening semua. Nah, pada waktu itu jam 2 malam tante itu tidur. Iya. Tidur kan anak tante yang pertama kecelakaan. Jadi dia pulang dari Jogja, tante bawa. Di sininya masih perban segala macem. Di kamar sini satunya kamar yang connect sama kamarnya tante itu anak nomor 2. Terus tante tidur sama Om. Jam 2 itu tante teriak sambil menangis. Kenapa? Mana Tuhan Yesus? Mana Tuhan Yesus? Lah anak ini ya namanya tengah malam kan sepi. Lah tante tuh mungkin teriak ya. Om juga kaget, anak 2 ini kaget, larilah mereka ke kamar. Kenapa mah? Enggak, ada Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus datang. Mana? Om nggak bisa bicara apa-apa. Hanya anak 2 itu yang mana. Apalagi anak yang pertama yang almarhumah itu. Mana? Terus tante ceritalah. Tadi tante itu mama nyalip Tuhan Yesus di gereja. Iya. Nah, di gereja itu ada salib, memang kayu salib. Terus Tuhan Yesus itu tangannya terlentang begini di bawah itu. Nah, ada pembawa acara bilang kalau tante itu suruh paku. Jadi memang ada. Pakunya itu ada di tangannya itu ya, di salibnya itu. Tapi di situ itu gereja, tapi yang ada hanya tante, Om sama Pak Bupati. Pak Bupati itu beliau seorang penatua. Jadi hanya bertiga. Nah, terus udah gitu tante hanya
Tuhan maafkan aku harus salib, aku harus paku. Dah tok dah sampai 2 kali. Pasti yang ketiga ini kan kaki. Iya, kaki. Itu nggak tahu lah, pokoknya itu salib tuh udah berdiri posisinya. Berdiri, kakinya itu kayak ada telapak di bawah kaki itu ada telapak gini. Nah, kakinya kan posisi begini. Nah, posisi begini di sini tuh sudah ada paku. Sudah ada paku, tinggal kalau orang Manado bilang toki. Tinggal toki begitu. Sebelum tante pukul itu paku, tante bertobat. Tante sama Tuhan Yesus, hanya Tuhan maafkan aku. Aku bukan menyakiti hati Tuhan, bukan menyakiti tubuh Tuhan, tapi aku harus paku ini. Sebelum tante plok gitu, tante lihat ke atas, kan itu salib udah berdiri. Nah, terus yang tante lihat itu Tuhan Yesus dengan mahkota durinya lihat ke bawah sambil senyum, diusap kepala saya, diusap kepala saya 3 kali, damai kau di bumi. Sejak disitulah terus bilang, nah anak 2 ini nangis, kenapa aku nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Nah tapi karena tante juga nggak ngerti apa-apa waktu itu, belum merasakan apa-apa, jadi ya udahlah mengalir begitu aja. Dah dengan berjalannya waktu di tahun 1998 pemilihan majelis lagi di sana, pelayan khusus. Waktu itu tante juga sebagai panitia, ketua panitia, dan pada saat itu juga tante terpilih menjadi Siamas. Tapi karena kesombongan tante yang lalu tahun 94 itu, di tahun 98 tante siap ya, menerima jadi majelis. Nah, puji Tuhan di tahun 98 itu tante diteguhkan menjadi seorang Siamas di Gemim Immanuel di Tomohon. Karena sebelum pemilihan itu tante sudah menyatakan, jadi suatu pernyataan tante terhadap Tuhan secara pribadi, kapan Tuhan mau pakai aku siap. Ini aku Tuhan. Iya, rupanya di Alkitab ada, tapi tante waktu itu kan nggak tahu, belum tahu. Jadi tante hanya bilang, Tuhan kapanpun Tuhan mau pakai saya siap. Iya. Jadi tante sudah tidak mau menyombongkan diri lagi, tante sudah merasa bahwa sudahlah, aku pasrahkan hidupku untuk Tuhan. Waktu itu ya, all out buat Tuhan. Iya, pokoknya memang tante begitu. Nah, puji Tuhan waktu di Gemim itu tante juga menjadi bendahara di kaum ibu. Jadi jabatan di sana bisa rangkap. Jadi tante waktu tahun 98 itu jabatan rangkap. Nah, rupanya Tuhan punya rencana lain. Tante tidak bisa menyelesaikan sampai selesai menjadi presbiter atau pelayan khusus di sana. Tante harus pindah ke Makassar. Tante pindah ke Makassar 1 tahun, pindahlah terus ke Jakarta di Kodam. Dulu satu sektor sama mamah kan. Nah, pada saat pindah di Kodam tahun 2000 itu pemilihan presbiter kan, yang bisa dipilih kan yang sudah berdomisili selama 6 bulan di Jakarta, di GPIB, udah di GPIB Agape. Nah terus udah saat itu tante kan belum kenal lah sama siapa-siapa, si A, si B, si C kan belum ada yang kenal, hanya tante baru pindah memang. Nah, terus tante kalau lihat ibadah di mana tuh lihat di warta kan, kalau dulu kan masih ada warta, itu suka telepon sama almarhum Pak Lengkong. Pak Lengkong ini ibadah di rumahnya si A, di jalan ini di mana tempatnya? Udah ibu keluar dari rumah, belok kiri, nanti belok kanan, belok kiri. Karena kan nggak tahu ya. Orang baru. Nggak ada Google, apa itu namanya Google Map, nggak ada. Tahun 90-an. 2000. Nah terus udah gitu dengan berjalannya waktu, tante memang akhirnya terpilih menjadi salah satu presbiter di Agape.
termasuk mamahnya Siska yang menjual saya. Mengajak loh tante, mengajak. Ya mengajak, ya yang memang bukan mengajak. Kalau mengajak kan sama tante. Kalau mama kan bukan ngajak tante karena belum kenal. Belum kenal, hanya dibilang sama Bu Pitoy, Bu Keke, dia bilang kalau aku tuh dulu pernah jadi majelis di Gemim. Jadi menjualnya itu menjual ini loh, aku tuh pernah jadi majelis, jadi pilihlah dia gitu. Maksudnya seperti itu. Akhirnya puji Tuhan terpilih waktu itu, yang terpilih Bapak sama Tante juga terpilih. Maksudnya kan dulu kan memang untuk 20 besar dulu 16 besar kalau nggak salah, pas 10 besar lah gitu. Nah, kami berdua itu terpilih, lebih tinggi Bapak almarhum yang angkanya, tapi Bapak bilang aku kan masih aktif, Mama aja. Oke. Tante tuh sejak di tahun 98 itu sudah berjanji sama Tuhan, kapanpun Tuhan mau pakai siap. Dengan keterbatasan tante percaya Tuhan yang akan menguatkan. Nah, puji Tuhan akhirnya peneguhan itulah ya. Nah, di dalam peneguhan itu pastinya di dalam perjalanan di Jakarta juga, yang di tempat yang baru, di kota besar. Tante kan belum pernah hidup di kota besar, hidupnya di daerah-daerah terus ya. Nah, terus pasti banyak hal-hal yang harus Tante pelajari. Terus terutama di dalam ini ya, pelayanan ya. Tante itu kan masih 0,0 lah. Tapi Tante hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menguatkan. Puji Tuhan sampai sekarang, sampai rambutku memutih, Tuhan masih pakai, bekerja di ladang Tuhan. Karena Tante sudah bukan terlanjur, Tante sudah berjanji. Komitmen ya. Udah komitmen sama Tuhan, dan secara pribadi loh itu. Kapan Tuhan mau pakai, Tante siap. Nah, kemarin di tahun berapa ya? Ini Tante pemilihan yang pokoknya yang periode yang lalu Tante terpilih, tapi kan Tante nggak mau. Yang zaman COVID ya kalau salah itu ya? Iya, betul. Iya, zaman COVID. Iya, COVID, karena waktu COVID Tante kan di PKLU. Nah, 2022 akhir. Iya, betul. Kurang lebih ya. Sebelum, berarti kan sebelum pemilihannya kan sebelum ya. Nah, itu Tante kan terpilih, tapi Tante nggak mau. Bukan nggak mau karena apa? Tante pikirnya Tante mau melayani rumah lah, keluarga lah tadinya. Pelayanan di rumah dulu ya. Karena kan kebetulan anak Tante yang nomor 2 itu kan lagi proses lah ya. Proses adalah yang dia inginkan, rindukan. Nah, Tante menopang dia sebetulnya. Tapi rupanya sebetulnya nggak boleh seperti itu. Berarti kan Tante masih menomorduakan Tuhan ya. Karena kok kayaknya aku berat ke sini. Padahal udah komitmen ya. Komitmen. Tapi Tante pikir waktu itu kan ini kan juga melayani gitu loh, melayani, tapi ya mungkin Tuhan pengennya lebih ya, makanya terus ya di perjalanan situlah ada pergumulan juga. Tapi seberat apapun pergumulan Tante, kalau Tante berdoa itu selalu yang terasa tuh kepala. Itu yang usapan Tuhan Yesus yang 3 kali usap damai kau di bumi, itu yang selalu. Itu makanya ada ya selalu. Seberat apapun pergumulan Tante, ya namanya ditinggal 3 orang yang terkasih itu kan bukan ringan. Lagi ya. Menantu, anak, terus suami, terus Tante harus jaga anak. Nah, itulah yang Terus Tante melewati hari-hari itu gimana ya, tanpa suami, tanpa anak yang disayang. Terus gimana Tante, saya pengen tahu. Nah, itu sangat menarik ya kalau untuk Tante ya. Karena di tahun 2000, flashback sedikit ya, 2019 waktu anak mantu meninggal, pasti rangkaiannya dengan pengurusan surat. Ya, pengurusan surat-surat, Tante harus bantu anak Tante waktu itu ya. Yang selama Tante bisa bantu, Tante bantu. Kalau yang harus dia yang ngelakuinnya dia. Dah, baru selesai anak Tante meninggal. Nah, anak Tante meninggal, disitulah yang sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Pengurusan dokumen ya, Dokumen. terkait anak-anak ya. Ya, dokumen, betul, betul, dokumen. Karena apa? Anak-anak ini ditinggal bapak ibunya masih dalam usia belum dewasa, masih di bawah umur. bawah umur. Tante harus ngelewatin persidangan. Iya, pasti, Berat tuh ya. pasti. Disitulah yang tante rasakan betapa nikmatnya. Iya, tante gitu. Apa namanya? Kalau boleh tanya ke Pak Ipeng itu yang selalu nganter tante ke pengadilan, itu selama 6 bulan. Itu untuk hak perwalian. Jadi hak perwalian untuk anak-anak cucu-cucu tante ini. Karena bapak ibunya nggak ada, jadi tante kan mau ngurus BPJS ketenagakerjaan, ngurus ke bank-bank segala macem, untuk pencairan apalah segala macam lah, pokoknya dia punya gitu. Penguasaan dari negara ya. Iya. Nah, di situ itu harus ada hak perwalian. Nah, hak perwaliannya itu bisa keluar kalau ada persidangan. Iya, harus Nah, persidangan itu tante harus kemana? Ke pengadilan di Bekasi balik ya. selama hanya 6 bulan. Bolak-balik tiap minggu, tiap hari Senin. Melelahkan pikiran. Puji Tuhan, Ada ya tante ya. itu baru yang ke pengadilan, belum yang antar jemput. Iya, Jadi tante itu harus nganter dulu sekolah, iya baru. terus ke pengadilan, nanti pulang dari pengadilan, kan anak-anak pulang jam 3 sore. Tapi Tuhan luar biasa ya, Tuhan Iya, kasih kekuatan yang ekstra ya. Kekuatan Iya, sama memang. kesibukan. makanya tante bilang tadi. Jadi Ada kayak waktu nih buat sedih. buat nih. sedih. Enggak, makanya tante bilang kan, tante bilang tadi, udah nggak bisa, nggak ada ruang untuk bersedih, itu nggak ada. Pulang sudah capek tidur, Tidur. belum tentu langsung bisa tidur, mesti ngecek anak-anak. Iya. Nah, pas persidangan di Bekasi itu, pas COVID lagi berat-beratnya. Aduh. 2021. Iya. 2000, iya, 2021 kan Dora meninggal Maret. Aku Dora mah 3 April. 4 Maret. Aku ingat kok 4321. 4 Maret 321. Nah, disitulah tante yang merasakan nikmat yang luar biasa. Tante masih bisa bilang ya kalau itu nikmat ya. Iya, Padahal itu memang betul. kalau orang lihat dari luar, apa yang nikmat? Orang kehilangan mantu, kehilangan Ya. anak, kehilangan suami, kok masih bisa bilang nikmat gitu loh. Ya itu Tante rasakan nikmat karena tante punya keyakinan nanti Tuhan sudah menyiapkan tempat yang indah. wah luar biasa. Semua indah Pak. Semua indah pada waktunya ya, di Pekotbah 3 ayat 11 itu. Itu yang tante pegang juga, karena segala sesuatunya indah pada waktunya. Indah waktunya Tuhan itu kan bukan indah waktu kita ya, Iya, kita benar, nggak tahu. nggak tahu. Nah, apa yang dimaksud dengan indah pada waktunya? Apa yang dimaksud dengan kok tante bilang nikmat? Iya, kenapa? Ya ini yang tante rasakan sampai saat ini. Karena tante bisa melalui itu semua dengan penuh sukacita. Tante tidak pernah mengeluh. Hanya justru almarhum Om yang dulu yang nggak tega lihat tante. Oh ya? Iya, karena pagi-pagi udah nganter sekolah, nanti langsung ke pengadilan. Pulang pengadilan ini, memang sekolahnya kan nggak full, Iya. karena banyak online. Tapi kan masih tetap. Tetap, Nah, tante itu merasakan kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang harus tante lakukan, seberat apapun. Tante tidak pernah merasakan berat karena tante mensyukuri dengan ini semua. Tuhan memberikan nikmat, Iya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan Tuhan memberikan semuanya itu mudah. Amin. Walaupun ada hal-hal juga yang tidak menyenangkan hati Pasti ya. tante. Manusiawi ya itu ya. Coba bayangin ya, waktu di pengadilan. Di pengadilan itu dari sebelum jam 8 tante harus sudah di sana. Sampai jam 5 sore tidak jadi sidang. Alasannya karena yang tadi yang sebelumnya itu masalah-masalah pidana lah atau perdata atau apalah itu. Tante dipanggil sama hakim nanti hari Senin berikut.
Padahal apa? Yang tante bawa itu saksi-saksi. Pertama, besannya tante. Karena walaupun yang meninggal anaknya tante ya, tapi kan cucu dua ini kan ada hubungan darah dengan sana, jadi di sana juga harus menyetujui gitu. Jadi yang tante bawa itu oma di Kelapa Gading, Angela, terus sama adiknya almarhum menantu. Nah, akhirnya pada saat itu karena tidak jadi, nggak bisa, padahal kita sudah nunggu 1 hari, namanya cucu kan udah gelisah, udah marah, udah segala macam. Ternyata Batal, dipanggil jam 5 sore. Terus tante bilang, sudahlah, syukuri aja. Kita ambil hikmahnya, mungkin di balik ini ada rencana Tuhan lah yang kita tidak tahu. Minggu berikut tante dipanggil nomor 1, langsung selesai. Hanya itu toh, padahal nggak perlu tanda tangan apa, akhirnya hanya lewat apa itu namanya, email, bukan video call. Untuk si Adler anak kedua setuju kalau omanya jadi walinya, Zoom. Zaman dulu kan Zoom ya. Video call. Lewat video call. Adler di video call sama hakim, kalau dia setuju. Angela juga kalau dia setuju, omanya sebagai walinya. Sudah selesai. Jadi dimudahkan. Dimudahkan. Nah, udah selesai. Ini kan untuk ngurus di BCA, di bank, maaf, di bank. Selesailah. Nah, tahunnya di ketenagakerjaan di BPJS harus lagi bikin Pokoknya surat perwalian lagi tuh. itu bikin ribut gitu ya. Iya, untuk surat hak perwalian. Omanya ya. Iya. Kita pikir kan udah pasti hubungan darah. Iya. Tapi ternyata surat-suratnya Tidak semudah itu. tidak semudah yang kita bayangkan. Tante kan kemana, ke BPJS, Bu harus begini. Oke, balik kanan terus. Iya, sendiri kan tante, nggak sama siapa-siapa, tante pergi sendiri. Oke, terima kasih. Besok jalan lagi ke pengadilan. Terus yang saya mau tanya gini tante, kan setelah surat-surat itu udah selesai, terus tante sudah ngurus semuanya, terus udah selesai dong semuanya. Nah, dari titik itu sampai sekarang ini, tante gimana ngejalaninnya gitu loh? Maksudnya hari-hari tante bagaimana gitu loh? Kok bisa sekuat ini gitu? Sekalipun kita percaya ya, waktu badai datang, ada kali Tuhan tidak memberhentikan badai itu, tapi Tuhan membuat kita tenang di atas badai. Jadi di tengah-tengah badai kan kita pengen, Tuhan hentikan badai ini, hentikan. Tapi Tuhan bilang, no, badai biar ada, tapi aku bikin kau tenang. Nah itu tante bagaimana gitu? Ya itu dia ya. Setelah selesai ngurus di BPJS itu kan udah terakhir. Itu udah yang terakhir. Urusan pengadilan untuk ke BPJS terakhir selesai kan, terus cair, terus dapet 6 bulan atau berapa bulan kami ditelepon dari BPJS mengatakan bahwa Angela sama Adler mendapat beasiswa. Puji Tuhan. Nah, di situ apalagi mendapatkan yang seperti itu, tante pasti puji Tuhan, puji syukur, udah segala macam, udah nggak bisa tante ungkapkan dengan kata-kata lagi. Hanya justru pada saat tante gembira, tante menangis. Iya, menangisnya saking gembiranya, mengucap syukur karena aduh Tuhan itu kok baik sekali, kayak gitu loh. Nah, seperti tadi yang Susan tanyakan, bagaimana tante menghadapi setelah selesai ini semua ya, sampai Om selesai. Kalau Om sih nggak masalah, karena surat-suratnya kan otomatis hanya karena memang tante yang ngurus surat KPI dan lain sebagainya kan, itu tante, jadi itu nggak ada masalah. Nah, untuk menghadapi sekarang perjalanan ini ya dari tahun 2022 lah ya, karena Om nggak ada kan 2022 sampai saat ini, detik ini, wah nikmatnya luar biasa. Nikmat luar biasa. Bukannya sedih tapi nikmat. Berarti kalau orang kan melihat tante, wah kuat banget nih. Sebenarnya tante
kuat atau Apa dikuat-kuatin atau gitu loh. Kuat gimana ya Tan? Pernah nggak sih kayak nangis di kamar sendiri? Oh, ini kenapa sih ini begini Protes lah, gitu loh. Enggak pernah. Tante kan udah Masa pernah. sih? Tante kan tadi dari awal kan tante Iya, bilang, cuma aku tidak pernah mengeluh, aku tidak pernah menyalahkan siapapun, baik menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri pokoknya sendiri, nerimo aja ya. Kalau orang Jawa bilang nerimo. menerima. Taat ya Tante. Kalau tante tuh berpikirnya semua ini adalah perjalanan hidup Jadi yang aku harus aku lewatin lalui, aja, iya, lewatin aja ya. dan harus aku lalui Apa gitu. mungkin juga karena Tante melihat bahwa ada orang-orang yang di sekitar Tante yang butuhin Tante ya kan, kayak anak-anak. Ya pasti penyemangat kan dia. Masih ada juga Mbak Vena ya, Iya. yang kedua ya Tante. Yang kedua, Juga. Jadi mungkin itu juga yang jadi iya. semangat Tante. Ya. Jadi tante tuh sudah tidak bisa apa ya bersedih terus apa kayak meratapi gitu tuh Ya, enggak. udah lewat ya, udah udah nggak lewat bisa, ya. udah nggak ada waktu. Masa itu udah lewat, udah nggak ada waktu ya. Ya sebetulnya kalau dipikir-pikir ya Susan ya, Siska, kalau tante boleh jujur, Susan pun tahu ya, ini kan mama seraninya Angela. Itu kan tahu pergumulannya Angela. 1 tahun nggak mau sekolah. Aduh, Iya, Karena Sedih itu ya. mengalami proses itu yang tertunda, terus ini drop dia. ditahan. akhirnya udah 1 tahun nggak mau sekolah, sampai tante harus kesana kemari. Diajak berdoa nggak mau, diajak ke gereja nggak mau, diajak baca Alkitab apa lagi. Tapi protes. kan gitu kan nggak bisa disalahkan ya. Kita juga tidak bisa memaksakan aku harus masuk. Tante hanya berdoa. Tuhan gerakkan hatinya Angela. Tuhan kasih apa namanya penghiburan untuk Angela, kasih kekuatan. Pokoknya apa yang tante bisa ucapkan untuk kekuatannya Angela. Puji Tuhan di tahun 2023 di bulan Oktober dia mengatakan ke tante, Oma, hari ini besok ini hari Jumat, besok ada ibadah GP, Gerakan Pemuda ya. gerakan pemuda di GPIB kan, anterin kakak dong. Oh, udah Di mulai GP. terbuka ya, udah mulai mau ya. Wah, tante langsung, oh ya, nanti Oma tungguin, langsung dalam hati tante, puji Tuhan, Tuhan sudah menggerakkan hati. Nah, sejak di bulan Oktober itu sampai saat ini, dia senantiasa selalu berteriak hanya sama Tuhan. Dia selalu bersandar sama Tuhan. Dia sudah meminta, pokoknya apapun sama Tuhan. Itu adalah suatu mukjizat untuk tante. Karena tante sebagai itu ya, sebagai tiang doa dalam keluarga. Tante Harus tuh ya. tiang doa dalam rumah ini ya. Jadi Iya. itu anak-anak, cucu semua pada berpegang pada tante. Karena tante jadi tiangnya. Ya memang begitu ya. Seperti pengalaman waktu itu yang tadi tante bilang 1 tahun dia nggak mau sekolah. UTBK sudah daftar waktu tahun 2023. Udah mau berangkat, jam 5 pagi harus berangkat, 4:30 dibangunin, nggak mau ikut. Kak, nanti kakak nggak bisa kuliah, bla 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 bla, nggak. Tetap nggak Itu mau. salah satu bentuk protes. Protesnya. Oh, iya, kesian. Terus ya udah nggak apa-apa. Ya udah kakak nikmati aja dulu. Udah. Memang segala sesuatu indah pada waktunya, karena sekarang yang jelas sudah Iya. Nah di tahun 2024 dia ikut UTBK lagi. Ikut UTBK kebagian di UI, UTBK-nya di UI di Salemba. Udah. Sampai tantenya, kan sekarang tanggung jawab tantenya ya. Sampai tantenya bilang, tante ngomong sama tantenya, Dek, tunggu kakak sampai masuk. Takutnya lari. Ya namanya, berubah pikiran. nah, kan namanya kemarin begitu, takutnya lari. Dek, tunggu sampai kakak masuk ya. Iya. Dah. Jam berapa itulah, pokoknya jam 6 harus sampai sana kan. Jam 6. Iya tante, kakak udah di dalam ruangan. Udah Dek, pulang. Kalau udah masuk di ruangan pulang. Nah, di jam 11 kita cek lagi kan. Di mana Kak? Di mana coba? Di Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Timur atau Utara atau Barat. Dia refreshing katanya. Ya, Refreshing mau di perpustakaan mau baca. Enggak kan sudah selesai. Udah selesai. Dia
refreshingnya katanya kalau stres mau baca-baca buku di perpustakaan, larilah dia ke sana. Dah biar aja lah mau di sana mau seharian nggak apa-apa lah. Yang penting dia makan. Dah dengan berjalannya waktu pengumuman UTBK kan. Pengumuman itu kan jam 3 sore. Kami setengah 3 baru pulang dari luar gitu. Jam 3 itu sebelum jam 3 tuh perutnya tante tuh mules. Semuanya yang deg-degan. Deg-degan dia udah masuk di kamar. Hah? Deg-degan dia masuk kamar. Tante sambil setrika, sambil kerja gitu, tante hanya bilang, Tuhan kasih berita yang terbaik untuk Angela. Hanya itu. Tuhan kasih berita yang terbaik. Itu aja yang tante ucapkan. Nggak bisa berdoa panjang lebar. Hanya Tuhan kasih berita yang terbaik, kasih berita yang terbaik. Jam 3 kurang 10, kurang 5. Aduh. Sampai setrika. Jam 3 kurang 2 menit, jam 3 lebih 2 menit dia buka pintu. Oma, sambil dibuka itunya apa? Laptopnya. Oma, kakak lolos di ITB. Wah, ITB. Puji Tuhan itu kan memang keinginannya dari dulu kan, pengennya kan di ITB. Nah terus kakak lulus, waduh dia tante ciumin, tante cupitin, tahu terima kasih sama Tuhan kakak, terima kasih sama Tuhan. Hanya itu yang tante ucapkan. Tuhan jawab doa tante. Iya, tante nggak bisa ngomong apa-apa, hanya tuh kakak terima kasih sama Tuhan. Maksudnya tante juga biar mengajarkan dia bahwa apapun kondisi apapun kita harus nomor satukan Tuhan. Luar gitu. biasa pengalaman hidup tante. Puji Tuhan, dia akhirnya apa yang dia dia inginkan, dia cita-citakan terjawab sudah. Nggak lama kemudian, kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu, diteleponlah tante dari BPJS lagi. Padahal itu tante udah nggak mikir, udah 2 tahun kan. Ibu, Oma dia panggilnya, Oma sambil WA, Oma bisa urus beasiswanya untuk Angela sama Adler. Akhirnya dapat beasiswa. Ya kan proses proses Tapi dengan pemberitahuan seperti itu kan sudah lega dong. Aduh, udah lega banget Kak. Ini Kak, Tuhan sediakan. Tuhan sudah siapkan untuk anak 2 ini, walaupun ya memang orang tuanya tuh menyiapkan biaya untuk kuliah mereka, tapi kan secara mendadak seperti itu kan siapa sih yang siap kalau untuk anak-anak kan gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan berjalannya waktu sampai saat ini juga ada berita-berita yang menyenangkan. Kemarin ada berita menyenangkan khususnya yang menyangkut beasiswa untuk anak yatim piatu. Puji Tuhan. Ya, bukan kami menjual anak yatim piatunya ya, tapi memang pemerintah juga kan membuka jalan atau membuka peluang kesempatan untuk anak-anak ini, apalagi kalau nantinya dia memang yang berprestasi, ada kemudahan-kemudahan. Ya, semogalah. Amin. Di sini saya ngambil kesimpulan gini ya, pada saat tante melayani Tuhan, ya, Tuhan lagi melayani Tuhan. Kita bukannya hitung-hitungan sama Tuhan, enggak. Karena Tuhan bilang upah kita sama kok di hadapannya gitu loh. Tapi di sini ya, ini firman Tuhan loh ya. Pernah baca lupa ayatnya. Waktu tante melayani Tuhan ya, itu sampai berhenti ya. Itu tante dan anak-anak dan cucu itu tuh Tuhan sediain semuanya. Jadi kita tidak seperti orang yang kita harus meminta-minta apa, tapi Tuhan sediain dengan caranya. Entah itu dari BPJS kayak, entah itu dari mana kayak, itu dengan cara Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena tante tuh dari zaman yang tante cerita itu, tante melayani Tuhan. Waktu tante melayani Tuhan, tidak mungkin anak cucu tante ditinggal, itu tuh impossible. Makanya di sini aku jadi kayak, ya ampun, kayaknya banyak pelajaran yang harus kita ambil ya dari cerita ini ya. Kayaknya ya itu tadi satu, andalkan Tuhan dulu, udah Tuhan dulu diandelin. Kita keluarga, of course keluarga nomor 1 ya. Jadi kita jangan sibuk di gereja, keluarganya kececeran, itu juga nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya kita bisa membagi waktu lah. Iya, membagi waktu. Tante itu kesaksian tante luar biasa loh. Saya benar-benar pertama kita ngambil satu kesimpulan gini, kalau kita lagi dalam keadaan sedih atau lagi terpuruk lah lagi gitu ya, nggak usah cerita sama orang lain, cerita sama Tuhan sambil tulis. Ya. Jadi orang nggak perlu tahu masalah kita. Kita di luar ketawa-ketawa aja itu sama orang, apa kabar? Tapi
Orang nggak perlu tahu kita sedang apa. Iya. Kita lagi sedih, lagi apa, lagi menderita, nggak usah tahu. Udah, kita aja sama Tuhan. Nah itu kita ngambil satu kesimpulan itu ya. Terus yang ngambil kedua, di tengah badai, badainya lagi wah, lagi mondar-mandir nih. Asik lah pokoknya. Kita bilang enggak asik, tante sedang menikmati badai Nikmati, itu. dinikmati. Ya karena apa? Tuhan bilang aku tidak meredakan badainya, tapi aku badai biar ada, Menguatkan. tapi aku menguatkan tante. Supaya tante bisa lewati ini, tante tetap kuat di tengah badai. Terus lagi ketiga kita bilang, aku ambil kesimpulannya, tetap mengucap syukur. Dalam Nggak usah nyalain siapapun, biarin ini terjadi aja udah. Iya. Nggak usah yang lain, nggak usah disalahin, udah lewatin aja. Luar biasa ya. Nah kemarin yang terakhir ya, aku kalau boleh bilang yang terakhir pengalaman dari tante itu kan biasa kalau renungan pribadi ya, sendiri gitu, nggak sama anak-anak, cucu-cucu itu sekitar jam 11-12 malam. Nah pada saat tante berdoa biasa, nggak ini. Iman tante ya. Iya, baru 2 minggu lalu. Oke. Tante berdoa biasa. Nah, pada saat baca Alkitab, di sini di mata tante kanan, mata yang sakit ini, bukan sakit sih, yang ada kelainan, lagi ada kelainan ini di mata kanan ini ada cahaya. Oh ya, Cahaya yang terang sekali, terang sangat, terang lebih terang dari ini. oh ya, Sampai tante, apa sih? Kok ada? oh ya. Iya, terus tante bilang, puji Tuhan kalau memang Tuhan mau menyembuhkan Amin. mataku. Amin. Ya, karena dalam doa-doa tante kan tante selalu kasih kesembuhan gitu loh ya, pemulihan. Karena ini kan yang tante rasakan ini sekitar 2 tahun. Jadi setelah kejadian Iya. yang kehilangan itu, tante sendiri Depresi. mengalami sakit penyakit di mata ya kan? Iya, jadi depresi karena tante juga perawatan di psikiater. Karena depresi itu Depresi. efeknya ke mata ya? Iya. Kayak narasumber kita yang sebelumnya ya, dia Iya, juga Mbak. ngalamin itu ya, Mbak Mariska. Sama ngalamin kayak gitu juga, dia juga mata ya, dia hampir buta loh dia. Hampir buta ya, hampir buta. Kalau tante boleh cerita matanya kenapa itu? Matanya tuh jadi awalnya waktu ini ceritanya waktu anak tante yang meninggal yang nomor 2 si almarhumah itu si Dora itu tante ngalami. Jadi waktu itu masih ada almarhum bapak suami itu kayak kedutan tuh apa sih kalau orang kedutan, Jawa iya. kedutan gitu goyang-goyang kanan gitu. Kenapa gitu ya? Kok 6 bulan nggak sembuh? Tante ke ini saraf, ya kan tante pikir saraf kan, ke saraf di sana berapa bulan nggak sembuh, dirujuklah ke psikiater. Nah ke psikiater, terus kalau di psikiater kan pasti dengan obat ya, di samping kita juga terapi kita juga sampaikan apa. Jadi memang tante itu bisa dibilang depresi karena kayak di bawah sadar gitu Dia di loh. bawah alam sadar Di ya. alam sadar. itu sebenarnya. Trauma iya. Nah itu sebetulnya kalau tante bilang nggak punya pikiran nggak mungkin lah ya. Pasti Karena lah. tante kan prosesnya kemarin perjalanannya itu kan Iya. banyak gitulah ya. Nah di situ terus akhirnya terapi dan sampai saat ini tante tetap terapi, tapi terapi sendiri karena bisa di rumah kan, di massage gitu 1 hari 2 kali. Tapi Jadi sekarang udah oke ya, udah lumayan. Masih sedikit masih ada. Kalau ya mungkin di bawah sadar tante, kalau nggak ada pikiran nggak mungkin ya. Semua orang tuh kan pasti ada yang dipikirkan. Tapi tante tuh tidak merasa khawatir. Maksudnya mau jadi apa ya nanti cucuku, mau apa ya cucuku. Enggak punya pikiran. Pokoknya jalan aja. Jalan gitu. aja karena tante percaya dan yakin Tuhan sudah menyiapkan Amin. segala sesuatunya itu untuk anak cucu gitu loh, dan untuk diriku sendiri gitu, maksudnya di masa tua ini. Kita ngomong cucu lagi, kalau suatu hari nanti misalnya anak-anak nggak tahu dia mungkin menonton podcast ini ya, mungkin cucu tante yang masih kecil apa ya, ada nggak sih kata-kata apa yang mau tante sampaikan kepada cucu-cucu tante yang luar biasa, yang amazing itu? Tante hanya mau mengatakan untuk anak cucu ya, baik untuk Adit, untuk Vena, Angela, Edler, Andra, Kenneth,
percaya sama Tuhan. Iya. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan pasti akan memberikan jalan, Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terus yang pasti sebagai pegangan adalah berharaplah hanya pada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, seberat apapun pergumulan yang kalian hadapi, berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kalian semua. Itu seperti yang di Matius 28 ayat 11, itulah yang jadi pegangan. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk Adit, Vena, Angela, Edler, Kiandra, dan Kenneth. Karena Adit dan Vena yang tadinya lama ya, nggak ada buah hati, Tiba-tiba Tuhan kasih. dia berdoa terus, kami berdoa terus. Akhirnya Tuhan memberikan 4. Luar biasa. Bukan hanya 1 Tuhan memberikan buah hati, tapi Tuhan memberikan 4 buah hati. Itu adalah suatu anugerah Itu amazing. untuk keluarganya Adit dan Vena. Amin. Amin. Jadi itulah pengalaman iman yang Tante rasakannya sampai saat ini. Yang penting jangan mengeluh, Iya. jangan kecewa, Kecewa. jangan marah kepada siapapun, terutama sama Tuhan. Amin. Tante tuh nggak pernah yang namanya kenapa ya kok aku, kenapa ya, nggak pernah. Tante nggak pernah mau merasakan itu, karena Tante percaya kok perjalanan ini tuh memang sudah harus Tante jalani, dan itu memang dari Tuhan, dan Tuhan akan menyertai Tante lah kemana. Yang penting kita kan berserah, kita percaya, kita minta pertolongan Tuhan. Terus ada ayat Alkitab apa yang bikin menguatkan Tante? Ada nggak? Kan kalau orang kan suka, aduh aku senang deh sama ayat Alkitab ini gitu loh. Tante, ayat Alkitab apa yang Kalau yang Tante menjadi pegangan yaitu yang dari Matius itu ya, itu yang datanglah kepadaku yang berletih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. luar biasa? Itu yang pertama. Terus yang kedua di Pengkhotbah di ayat yang 11 ya, segala sesuatunya indah pada waktunya. Itu yang Tante memang dari dulu Tante pegang. Dari tahun 94 yang Tante mulai dibentuk menjadi seorang Kristen ya, itu Tante sudah pegang itu segala sesuatunya. Tante, perjalanan iman Tante tuh udah dipersiapkan Tuhan loh dari awal. Dari awal. Iya. Dibentuk dan juga harus menghadapi segala percobaan hidup, dan Tante bisa puji Melewati. Tuhan sekarang bisa ya Seperti sekarang ini bisa Sekarang puji ini Tuhan. lihat masih kuat, masih nyetir sendiri loh. Luar biasa. Masih kemana-mana. Masih kemana-mana. Ntar minggu depan mau ke Jogja. Kita bikin jadwal aja lama ya. Yang susah ini apa ini? Yang susah ini. Tapi yang susah ini dong, yang susah ini dong. yang aku tangkap juga nih, yang aku dari pembicaraan kita tadi satu, aku belajar juga ya, khususnya karena aku juga mengalami kehilangan bahwa Bersamaan kan? iya bersama pada saat kita menghadapi pencobaan itu, satu, jangan bersungut-sungut ya. Iya itu. Karena aku pas saat kehilangan tuh protesnya pertama pasti ke Tuhan, marah tuh luar biasa. Yang aku tangkap dari Tante, ternyata jangan bersungut-sungut, Jangan bersungut-sungut. benar-benar terima. Iya. Nanti semua itu sudah agendanya Tuhan ya. Walaupun kita untuk terima kesananya juga nggak mudah ya Tante. Oh nggak mudah. Jalaninnya nggak mudah. Prosesnya memang nggak mudah. Tapi yang aku tangkap bahwa satu hal lagi yang aku pelajari banget ya, ini Tante kuat demi orang-orang yang ada di sekeliling Tante. Iya. Itu yang Yang bikin kuat, menguatkan. aku belajar banget, karena kemarin tuh aku teman-teman Sempat. juga kita tuh merasa fokus hanya ke kesedihan aja gitu, fokus di percobaan kita, tapi kita nggak lihat bahwa di sekeliling kita tuh juga ada orang-orang yang butuh kita gitu. Iya. Itu yang aku tangkap deh tadi buat pelajaran ya buat aku. Makanya Jadi berkat ya. Tante itu kan mikirnya kan gini, kalau di dalam kehidupan kita tidak mengalami gelombang kehidupan ya, naik turun. Bahkan dalam sisi manusia masih ada pertanyaan, kenapa aku? Iya, kenapa aku? Karena apa, Siska Karena sama kamu Susan lebih kan kuat. masih muda itu kan pasti pengalaman imannya kan masih kuat, ya. belum sama Jam terbangnya belum tinggi. kalau Tapi masih banyak pencobaan ya yang akan kita hadapi. makanya kalau Tante tuh kan suka kalau Tante pribadi yang nggak mau bilang pencobaan, perjalanan hidupku Perjalanan memang yang- harus aku lalui Iya, gitu aja. lewatin aja. Karena apa ya? Tante merasakan apapun, Tante rasa syukur.
Ya, Tante mengucap syukur selalu dalam bersyukur. segala hal ya. Iya, Tante harus hanya bersyukur. Tante tuh kalau berdoa pagi, siang, malam itu ya untuk anak-anak cucu-cucu itu ya, terutama cucu 2 ini, aku hanya bersyukur Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan untuk aku bisa ngurus anak 2. Karena Angela itu, kalau boleh aku bicara sedikit ya, Angela itu dari kecil, dari TK kan dia masih ada bapak ibunya. Iya, iya. Masih ya mungkin pikirannya belum macam-macam. Dia itu hanya mengatakan, pernah ngomong sama aku satu kalimat, Oma nggak boleh ninggalin kakak. Kalau Oma meninggal kakak mau nangis 1 minggu. Aduh. Itu masih TK. Loh, kalau TK tuh tahu apa sih dia? Orang kami masih di sana kok, masih di Kodam. Kan Angela di sini kan udah SD. Di sana kan kami masih TK, itu masih di Kodam. Dia tuh udah takut kehilangan Oma. Itu aku bilang hubungan tante sama cucunya itu melebihi. Rupanya dari dulu. Tuhan udah siapkan. Udah kayaknya kita lihat lagi ke belakang, ternyata Tuhan udah atur ya. Udah dipersiapkan loh sama Tuhan. Cuma kita kadang manusia terlalu khawatir. Iya, pasti ya. Pastilah ada khawatir sekali waktu, tapi jangan kepanjangan. Karena kita percaya Tuhan pasti akan kasih kekuatan ke kita kok. Amin. Terima kasih banyak Tante buat sharingnya di sore hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang Tante sudah ceritakan, mungkin di luar sana ada orang-orang yang sedang mendengar dan mereka dikuatkan dengan cerita Tante yang tadi itu yang di tengah gelombang, Tante menikmati. Nggak semua orang lo mau menikmati gelombang itu ya, kita aja nggak mau, ya enggak serem gitu loh. Tapi Tante bilang nggak apa-apa, nikmatin aja. Itu luar biasa. Tante, kami sangat-sangat diberkati loh dengan sharingnya Tante. Ya, semoga lah ya bisa berbagi pengalaman. Terima kasih Masih banyak pengen denger cerita Tante. Bisa 2 hari 2 malam kita di sini. Makanya kan aku kemarin cerita, kalau cerita 2 bulan nggak selesai. Tapi kita udah menangkap poin-poinnya itu dan kami percaya ini bukan kebetulannya kami ada di sini, tapi kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Iya. Terima kasih sudah menonton podcast Hidup Adalah Anugerah. Kami percaya podcast ini akan menjadi berkat buat setiap yang menonton. Terima kasih juga buat narasumber kami yang tersayang, tercinta. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.